Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, yaitu ketika orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Karena terkadang manusia itu menggunakan waktunya, menggunakan usianya sia-sia, melewatkan hari-harinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, atau mungkin dia duduk dan menghabiskan waktunya untuk berbicara dengan pembicaraan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi SAW mengajak kita juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik itu dari ucapan maupun daripada perbuatan. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, adrakna qauman kanu ala sa'atihim asfaq minkum ala dananirikum wa darahimikum. Aku itu mendapati sekelompok kaum, mungkin itu para tabi'in atau para sahabat yang masih hidup di zaman beliau. Mereka itu lebih mencintai kepada waktu-waktu mereka melebihi daripada kecintaan kalian kepada uang dan harta kalian. Sebagaimana salah seorang daripada kalian tidak mau mengeluarkan hartanya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, mereka juga tidak mau menggunakan waktunya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Kita itu sebagai manusia tidak mau mengeluarkan harta atau uang yang kita miliki kecuali untuk mendapatkan manfaat. Nah, mereka yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri ini tidak mau menggunakan waktunya sia-sia. Mereka hanya menggunakan waktunya untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada mereka, untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmu dan hal-hal lain yang mendatangkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari hadis ini harusnya kita kembali mengkoreksi diri kita. Berapa banyak ucapan yang keluar dari lisan kita yang sia-sia? Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang itu tidak mendatangkan manfaat? Yang ada itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Berapa banyak waktu kita lewatkan sia-sia padahal waktu yang telah berlalu tidak bisa kita kembalikan. Tujuan kita mengkoreksi dan introspeksi supaya ke depan kita tidak menggunakan lisan kita kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat, dan kita menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang itu biasanya merasa susah untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat karena dia sudah terbiasa membuang waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i beliau memberikan tips kepada kita supaya kita berhenti melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Beliau katakan caranya supaya kita berhenti melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah menyadari bahwasanya kematian ada di hadapan kita, dan juga menyadari bahwasanya kita itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas ucapan yang keluar dari lisan kita dan perbuatan yang kita lakukan. Semuanya akan dihisab dan manusia akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyadari bahwasanya waktu serta usia adalah modal utama yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana kita kalau punya modal itu kita tidak mau buang sia-sia. Yang ada modal itu kita gunakan bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan. Maka sudah seharusnya kita menggunakan modal utama kita, yaitu waktu dan usia, untuk sesuatu yang kelak mendatangkan manfaat berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Dinar beliau berkata, jika engkau merasakan hatimu kotor, tubuhmu lemah, dan rezekimu menjadi sempit, maka sadarilah bahwasanya engkau telah berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi seseorang yang menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu hanya akan menjadikan hatinya semakin kotor, tubuhnya semakin lemah, dan menjadikan rezekinya yang harusnya berlimpah menjadi sempit. Karena apa? Ia gunakan lisannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, berbicara yang tidak bermanfaat. Dan terkadang seseorang itu kalau sudah kebiasaan menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dan dia tidak peduli, akhirnya dia akan terjerumus ke dalam ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali membaca sejarah hidupnya para kekasih-kekasih Allah, maka kita akan dapati mereka adalah orang yang betul-betul menggunakan waktu mereka, usia mereka untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Mereka nggak rela gunakan lisan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mereka nggak rela.
Daripada saya ngobrol sekian jam yang dalam obrolnya itu tidak mendatangkan manfaat, lebih baik saya gunakan waktu saya sekian jam untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan para wali-wali Allah. Dan dikatakan pula oleh Al-Imam Syafi'i, ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu semakin cerdas. Yang pertama, duduk dengan para ulama. Yang kedua, duduk dengan orang-orang yang saleh. Dan yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dari itu penting bagi kita untuk kembali mengkoreksi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Apakah itu bermanfaat? Mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Kalau bermanfaat maka lanjutkan. Namun kalau itu adalah perbuatan yang sia-sia, maka sudah seharusnya mulai detik ini kita meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat dan perbuatan yang tidak bermanfaat, mengamalkan daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.